Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan box dekontaminasi menggunakan udara panas. Bahan bakunya berupa satu box styrofoam dengan sumber panas berupa bohlam pijar 75 watt. Ini sudah saya isi 2 buah masker N95. Tujuannya untuk penggunaan ulang setelah dekontaminasi. Kemudian ini ada sensor suhu dalam box. Ini kabelnya, nanti mungkin kabelnya akan saya pindah ke bagian bawah. Ini adalah sumber panasnya berupa lampu pijar 75 watt. Hati-hati di sini ada sambungan kabel, bisa nyetrum saudara-saudara. Ini adalah indikator suhu yang bisa dipantau dari luar. Untuk indikator suhu ini sudah include satu paket dengan kabel dan sensor suhu dalam tadi di dalam. Ya, ini tampilan dari luar. Oke. Alat ini kemudian dihubungkan dengan listrik menggunakan jack listrik standar. Kemudian juga terdapat saklar on off. Ya, kita lihat itu saklarnya. Ini bawaan dari ada satu paket dengan termostat tadi ya. Ini ada saklarnya on off, kita bisa mematikan dan menyalakan. Oke. Ini saya pindahkan dulu sensornya ke bagian bawah dengan asumsi bahwa udara panas akan bergerak ke atas sementara yang dingin lebih ke bawah, maka saya akan tetap tempatkan sensornya di bagian bawah sehingga yang terbaca adalah udara yang paling dingin yang berada di dalam box. Jangan lupa selalu mencuci tangan sebelum nanti sudah melakukan proses dekontaminasi ini. Kemudian gunakan penutup mata dan masker selama melakukan proses dekontaminasi ini. Oke, pastikan kotak tertutup rapat sehingga tidak ada celah, sehingga udara panas yang dihasilkan di dalam kotak akan maksimal. Oke, tidak ada celah, sudah siap. Jangan lupa gunakan masker dan penutup mata serta selalu mencuci tangan. Oke, kita siap untuk menyalakan kotaknya. Ya. Suhu awal 27,6 derajat Celcius. Ya, mulai naik. Jadi suhu ini akan naik terus sampai ke suhu yang sudah diset pada termostat. Termostat ini kita atur untuk suhu bawah 71 derajat Celcius dan suhu atas 73 derajat Celcius. Sehingga setelah mencapai suhu 73 derajat Celcius, maka aliran listrik akan terputus dan bohlam akan mati. Dan ketika suhu di dalam kotak turun karena bohlam mati tersebut sampai suhu 71 derajat Celcius, maka aliran listrik akan kembali menyala sehingga bohlam akan kembali memberikan panas, sehingga diharapkan dengan adanya rentang suhu tersebut, suhu dapat dijaga untuk tidak drop di bawah 70 derajat Celcius. Untuk lama dekontaminasi sendiri, berbagai sumber
menyebutkan durasi waktu yang berbeda. Ada yang menyebutkan 30 menit dengan suhu 70 derajat Celcius, udara panas. Ada pula yang menyebutkan 60 menit untuk 70 derajat Celcius. Proses dekontaminasi ini dilakukan karena di tengah kondisi wabah seperti saat ini, ketersediaan masker merupakan satu masalah yang utama, sehingga masker-masker yang ada harus kita optimalkan penggunaannya dengan pemakaian yang berulang, reuse, atau extended use, pemakaian jangka panjang. Berbagai metode lain yang dapat dilakukan antara lain dengan dekontaminasi menggunakan ultraviolet. Oke, ini sudah 69 derajat Celcius, sebentar lagi akan mencapai 70 derajat Celcius. Oke, ini 70 derajat Celcius. Kemudian setelah ini lampu belum akan mati, karena kalau mati nanti suhunya akan drop di bawah 70, sehingga suhu atas pada termostat ini kita atur di suhu 73 derajat Celcius. Lampu akan mati setelah mencapai suhu tersebut. Pada suhu ini kita mulai mencatat waktu dimulainya dekontaminasi. Teman-teman dapat memilih 30 menit atau 60 menit. Lebih banyak sumber yang mengatakan 30 menit untuk waktu dekontaminasi masker ini. Oke, pada kali ini saya akan memilih yang 60 menit untuk melihat apakah alat ini dapat bekerja dengan durasi kerja yang lebih lama. Untuk 30 menit sebelumnya saya sudah pernah mencoba dan alat ini bisa bekerja. Waktu dimulainya dekontaminasi jam 15.35. Oke, suhu sudah mendekati 73. Kita lihat apakah lampunya akan mati pada saat 73 derajat Celcius. Oke, jadi lampu mati pada suhu 73 derajat Celcius. Suhu masih tetap naik sedikit, kemudian setelah ini akan drop. Ya, mulai turun suhunya, sehingga apabila suhu sudah mencapai 71 derajat Celcius, nanti lampu akan kembali menyala untuk menjaga suhu udara panas di dalam box tetap konstan di atas 70 derajat Celcius. Kita lihat. Ya, lampu kembali menyala pada suhu 71. Suhu di dalam box masih tetap drop dulu, sementara mencapai 70 derajat Celcius. Kemudian berhenti. Oke, berhenti. Kemudian setelah ini suhu akan meningkat kembali. Jadi begitu kerjanya oven sederhana untuk dekontaminasi ini dengan alat-alat yang sederhana. Untuk ide pengerjaan alat ini akan saya berikan linknya di deskripsi video ini di bawah. Kemudian juga
Pembuatan alat ini bukan saya membuat, tapi merupakan karya dari teman dari saudara saya. Dia juga punya channel YouTube. Nanti mungkin bisa dikunjungi channel YouTube-nya untuk berkomunikasi dengan orang tersebut. Untuk biaya pengerjaan, kemungkinan biaya yang dihabiskan adalah sekitar 150 sampai 200 ribu untuk satu box alat ini. Di tengah kondisi yang serba terbatas dan penggunaan masker yang dituntut rutin pada hampir semua prosedur di rumah sakit oleh tenaga kesehatan, maka adanya kotak dekontaminasi yang salah satunya menggunakan suhu ini dapat diperbanyak. Oke, ini saya percepat, sudah jam 16.35, jadi sudah 1 jam. Oke, kita matikan. Box styrofoam ini tidak menghantarkan panas, jadi suhunya akan aman kalau dari luar ya, dipegang tidak panas. Ya, kita buka. Oh ya, udara panas mulai terasa ya. Oke, jadi alat ini dapat bekerja selama 1 jam. Kondisi di dalam, hati-hati, bohlam itu akan panas sekali, sehingga jangan sampai ada benda yang menyentuh bohlam, kalau tidak nanti bisa terbakar. Oke, saatnya mengemas. Untuk masker yang ditaruh di dalam box ini dapat juga menggunakan paper bag sehingga nanti tidak akan langsung menyentuh masker. Kalau saya menggunakan kotak plastik ya. Beberapa sumber menyebutkan seharusnya menggunakan wadah dengan udara yang dapat bersirkulasi. Kalau ini kan dia tertutup rapat, tapi saya punyanya ini ya, sementara pakai ini dulu. Sementara saya akan mencoba membuat paper bag sederhana untuk kedepannya. Oke, dengan adanya prosedur ini diharapkan penggunaan N95 akan dapat dimaksimalkan dengan tetap memperhatikan keamanan dari pengguna. Sekian video dari saya kali ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan kita semua dapat memerangi wabah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.